Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah memulai pelajaran PAI Kehasan pada semester yang kedua. Maka dari itu Pak Yusuf harapkan kalian semakin semangat untuk belajarnya ya, walaupun saat ini masih belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jika berdoa, tangan diangkat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah kita mulai pelajaran PAI Kehasan pada semester yang kedua ini, yaitu kita akan belajar Al-Quran Hadis, kemudian akidah, akhlak. Jadi kalian perlu siapkan buku paketnya, buku paket Al-Quran Hadis dan akidah, akhlak. Nanti kita akan belajar Al-Quran Hadis terlebih dahulu ya, kemudian akidah, akhlak. Oke, kita akan belajar Al-Quran Hadis terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa persiapkan bukunya, kemudian kalian buka buku paketnya pada halaman 77. Sudah ya? Pada halaman 77 tersebut kita akan belajar pada pelajaran yang keenam, yaitu huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Kemarin pada semester 1 kalian sudah belajar huruf hijaiyah dan tanda bacanya ya? Pasti sudah ya, dan sudah paham. Insya Allah kalian sudah paham. Kemarin kita belajar tanda baca, ada fathah, kemudian kasroh, dhammah. Untuk semester 2 ini kita akan belajar tanda baca yang lain seperti tanwin, kemudian ada sukun, kemudian tasydid. Maka dari itu kalian simak ya dan belajar bersama-sama dengan Pak Yusuf supaya nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yuk kita belajar bersama-sama tentang tanda baca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dan tanda bacanya. Anak-anakku, tanda baca huruf hijaiyah yang akan kita pelajari hari ini yaitu tanwin, kemudian sukun, dan tasydid. Yang pertama kita akan belajar harokat tanwin. Harokat tanwin itu disebut juga harokat rangkap yang memberi bunyi huruf N ya. Macam-macam harokat tanwin itu ada fathatain, kemudian ada kasrotain, dan dhammatain. Harokat fathatain itu dilambangkan dengan dua garis di atas yang menghasilkan bunyi an. Contoh, ada huruf hijaiyah ha, kemudian diberi harokat fathah maka dibaca ha. Kemudian ada sin yang diberi tanda baca fathah maka dibaca sa. Nun kemudian diberi tanda tanwin maka dibaca nan. Jadi digabung bacanya ha sa nan. Kemudian harokat tanwin selanjutnya yaitu kasrotain. Kasrotain itu dilambangkan dengan dua garis di bawah menghasilkan bunyi in. Contoh, ada huruf ro diberi tanda baca fathah maka bacanya ro. Kemudian ada huruf sin diberi tanda baca kasroh maka bacanya si. Kemudian ada min yang berharokat kasrotain maka dibaca min. Dan digabung maka bacanya ro si min. Dan harokat tanwin yang terakhir yaitu dhammatain. Dhammatain itu dilambangkan dengan seperti angka 9 kemudian diberi topi yang menghasilkan bunyi un ya. Contohnya ada huruf ain kemudian diberi tanda fathah bacanya a. Kemudian ada lam diberi tanda kasroh maka bacanya li.
Dan kemudian ada mim yang berharokat domatain, maka dibaca mun. Jadi digabung menjadi alimun. Sampai di sini sudah paham ya harokat tanwin, ada fathatain, ada kasratain, dan domatain. Selanjutnya yaitu tanda baca sukun atau mati. Tanda baca sukun atau mati ini berbentuk lingkaran kecil di atas. Huruf yang bertanda baca sukun atau mati maka tidak berbunyi, tetapi bisa berbunyi jika bersama dengan huruf hidup. Contohnya adalah ada huruf sin bertanda sukun. Jika sendiri maka sin tidak bisa dibaca. Nah, di situ ditemani huruf mim yang berharokat fathah, maka baru bisa dibaca mas. Jadi huruf sinnya dimatikan. Kemudian setelah sin sukun ada jim yang berharokat kasroh, maka dibaca ji. Dan dal yang berharokat dhammah tain yang dibaca dun. Jadi digabung menjadi mas ji dun. Dan tanda baca yang terakhir yaitu tasydid. Tasydid ini menandakan huruf rangkap. Pada tasydid itu dilambangkan seperti W kecil di atas. Contohnya yaitu ada sin yang berharokat fathah, maka dibaca sa. Kemudian ada lam yang berharokat fathah dan diberi tanda tasydid, maka digabung dibaca salah. Selain tanda baca tanwin, sukun, dan tasydid, ternyata ada tanda lain yang harus diperhatikan. Tanda baca apa itu? Ternyata tanda baca tersebut adalah untuk bacaan panjang atau mat. Yang pertama yaitu tanda baca panjang untuk bunyi a, yaitu alif setelah fathah. Contohnya ada huruf ya yang berharokat fathah, kemudian ada alif, maka ya-nya dibaca panjang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tanda baca panjang untuk bunyi i, yaitu ya setelah kasroh. Contoh ada huruf dal yang berharokat kasroh, kemudian ada ya yang berharokat sukun, maka dalnya dibaca panjang bi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanda baca panjang untuk bunyi u, yaitu waw setelah dhammah. Contohnya yaitu ada huruf ain yang berharokat dhammah, maka dibaca u. Kemudian karena ada waw sukun, maka o-nya dibaca panjang oh. Sudah paham ya? Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Amin. Selanjutnya silahkan kalian baca huruf hijaiyah yang berharokat itu ya, pada halaman 83 dengan baik dan benar. Nanti rekamannya dikirimkan ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.